Selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari kelompok 2 berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Sumanika. Saya Desinanta. Saya Muhammad Fahmi. Saya Antonio. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama menjelaskan materinya dijelaskan oleh Ariko. Itu kita menyusui konsep negara. Apa sih negara itu? Nah, di sini menurut Diponegoro 1925 bab 23 sampai dengan 25 menyatakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponegoro juga menyatakan menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak untuk adanya negara itu. Nah, yang pertama itu ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorium. Dan untuk yang kedua itu unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga itu ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahnya. Nah, 3 unsur tersebut sangat lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain, dalam hal ini pengakuan dari negara lain berbicara tentang negara dan perspektif tata negara, paling tidak ada dilihat dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan dalam keadaan diam. Itu artinya yang berfokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Dan yang kedua itu ada negara dalam keadaan bergerak yang artinya negara berfokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Untuk yang kedua itu menelusuri konsep tujuan negara. Nah, saat ingin mendirikan negara, pastinya itu memiliki tujuan untuk apa negara itu didirikan. Nah, berikut ini ada beberapa tujuan negara. Tujuan negara diantaranya yang pertama itu kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Di sini menurut pandangan Sanjang, kekuatan dan kekuasaan adalah suatu tujuan bagi raja, ialah membuat negara dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Yang kedua, itu kepastian hidup, keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Di sini menurut pandangan Dante Alighieri, manusia harus dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan damai. Nah, oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah menjadi seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia. Untuk yang ketiga, itu kemerdekaan sebagai tujuan negara. Di sini menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804, kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum. Nah, sedangkan hukum itu untuk Yang B, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Alasan kenapa diperlukannya Pancasila sebagai
yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada kebiasaan masyarakat. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dan juga dengan adanya peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Yang C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis dan lek dari negara, ideologi negara, taaside. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas atau yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi bermusyawaratan. Itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam pasal 36A JO, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama itu tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup.
Bapak Soekarno menggali kembali nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diterbitkan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, tantangan terhadap Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan muncul antara lain derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945 maupun MD 2009 19 sampai 17, menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Berikut kaidah-kaidah penuntun. Ada 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi, beragama, dan keadaban. Selanjutnya 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan membangun negara, masuk menjadi sumber dan pedoman dalam membentuk peraturan undang-undangan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya di sini ingin bertanya. Judul materinya kan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya ingin bertanya, kenapa yang dipilih menjadi dasar negara itu adalah Pancasila? Sekian, terima kasih. Baiklah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska. Pertanyaannya, sebutkan apa saja cara untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebutkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen. Di sini saya akan menanyakan apa-apa saja argumen tentang tantangan pada Pancasila. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Enggal. Kenapa Pancasila yang dipilih sebagai dasar negara? Nah, karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Maka Pancasila yang dipilih sebagai dasar negara kita. Apakah jawaban kami dapat diterima dan jelas? Bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siska. Nah, apa saja cara untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita itu bisa melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari dengan berpartisipasi dalam
membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Dan apakah dapat diterima? Ya, bisa. Ya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Stefan. Apa saja artinya tentang tantangan pada Pancasila? Tantangan yang muncul antara lain berasal dari berasnya harus paham-paham yang berdasarkan pada otoritas materi seperti liberalisme, sekularisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Ya, apakah bisa diterima? Bisa.